terus berkembang ya, baik dalam membangun desa ataupun daerah, khususnya pada lingkup kabupaten begitu ya. Benar. Selain Oke, jadi tadi kita berbicara eh, sampai di lingkup anggota-anggota AKAPSI ini yang hanya berasal dari desa Kopang Rembige itu. Kita tahu sendiri sangat banyak pemuda di sini ya, Bang Askar, Bung Askar banyak. Tapi kenapa AKAPSI hanya berjumlah 26 orang begitu? Mungkin AKAPSI bisa merangkul lebih banyak lagi para anggota dan cara-cara merangkulnya bagaimana, nah, seperti itu. Siap. Jadinya untuk saat ini kita memang seperti yang Anda katakan tadi bahwa anggota AKAPSI baru 26 orang. Kenapa tidak merangkum semua pemuda yang ada di desa Kopang Rembige ya? Keseluruhan. Jadinya tentu kita sebagai pemuda memiliki tekad serta keinginan yang berbeda-beda, walaupun memiliki keinginan untuk kemajuan desa Kopang Rembige ini. Namun yang jadi pertanyaannya, seperti apa kita akan merangkum pemuda tersebut? Nah, saat ini kita dari AKAPSI mulai mencoba dengan cara kita duduk santai ngopi bareng ya. Siapa yang kopi darat, siapa yang merasa nyaman ketika berkumpul itu, ya udah yuk kita sama-sama di AKAPSI. Yuk gabung AKAPSI ya. Jadinya untuk mencoba menyebar formulir di sini di Desa Kopang ini kita belum. Namun kita coba mulai merangkul yang memang memiliki keinginan, loyalitas seperti itu ya. Yang memiliki keinginan bukan seseorang yang memiliki sebuah harapan saja. Kebanyakan di Desa Kopang ini banyak pemuda kita memiliki berbagai macam harapan. Saya pengen harapannya Desa Kopang ini menjadi desa yang terbaik, jadi desa yang maju. Namun hanya sekedar harapan. Omdo lah, lebih kasarnya omdo kan. Omong doang ya. Jadinya yang kita cari adalah seseorang atau orang-orang yang berkeinginan, yang memang ingin merasakan bagaimana loh berkomunitas atau berorganisasi atau bergabung di AKAPSI ini. Jadinya kalau teman-teman memiliki keinginan, kita selalu membuka pintu yang lebar. Silakan yuk kita gabung di sini. Kita membuat sebuah perubahan di Desa Kopang Rembige ini. Perubahan untuk Desa Kopang Rembige. Entah itu kontribusi, yang penting kontribusi itu ya. Yang penting kita bisa berkontribusi untuk gak usah jojo ya. Ini lingkup desa seperti itu ya. Karena bisa dibayangkan ya, saya pribadi nih, saya jadinya curhat dikit. Jadinya saya tuh pernah memiliki keinginan untuk merantau lah, atau pengen keluar dari tempat ini. Namun yang jadi beban itu, saya belum bisa berbuat apapun di tempat saya ini, di tempat saya lahir, di tempat saya besar sampai saat ini. Sehingga saya memiliki tujuan sebelum saya bisa membuat sesuatu di luar di Desa Kopang Rembige. Sebelum saya bisa membuat sesuatu di Desa Kopang Rembige, saya tidak akan keluar dari desa ini. Karena saya yang namanya seseorang ya pengen lah dikenal di tempatnya itu. Saya pengen ketika bisa membuat perubahan di Desa Kopang Rembige, kemudian saya keluar daerah atau keluar kemana, jadinya ada suatu hal yang pernah saya tinggalkan, dan ketika saya pulang, oh ini loh Askar yang dulu pernah titik. Nah, hal-hal seperti itu yang saya harapkan. Sangat menarik ya, ya. Iya. Kemudian dalam hal ini, bagaimana loyalitas dari teman anggota AKAPSI, loyalitas, solidaritas seperti itu, mungkin bisa dijelaskan loyalitasnya bagaimana? Ya, loyalitas bisa dibilang kita sih selalu kompak ya. Jadinya ketika memang ada masalah, ketika memang ada suatu yang mengganjal dari AKAPSI ini, kita selalu bisa duduk bersama mendiskusikan. Kita tidak canggung-canggung ketika ada yang salah dari 1-2 orang, ya kita tinggal tunjuk kenapa kamu seperti ini dan mengapa. Jadinya kita selalu ada ruang untuk bagaimana kita membuat seseorang itu menjadi lebih baik lagi. Ke jalan yang lurus. Ya, ke jalan yang lurus, benar-benar. Jalan yang lurus ya. Tapi dalam hal ini bisa dilihat
pemuda-pemuda Kopang generasi di bawah kita yang sekarang, mereka lebih membanggakan ini mungkin buat PR Akapsi sendiri ya Bung Askar, ini buat PR Akapsi sendiri lah, bagaimana Akapsi itu agar bisa lebih bagaimana ya bahasanya, biar sedikit nggak terlalu Santai. santai ya, biar lebih sedikit mengarahkan ke hal-hal positif seperti itu. Masalahnya di sini generasi pemuda di bawah kita sekarang lebih membanggakan, mereka lebih membanggakan hal-hal negatif, mabuk-mabukan, pakai drugs lah atau apalah. Nah di sini sendiri mungkin jadi kayak Akapsi seperti itu untuk mengarahkan mereka ke hal-hal yang lebih positif. Ini generasi di bawah kepemudaan kita. Nah jadi dalam hal ini mungkin Akapsi sudah bergerak belum dalam hal seperti itu? Oke, kita tidak bisa sembunyikan ya hal-hal buruk yang ada pada pemuda desa Kopang Romiga. Memang ini merupakan sebuah hal buruk yang kita memang harus sama-sama ya, bukan dari Akapsi aja, dari segala lingkup instansi yang ada di desa Kopang Romiga, bukan sekedar dari Akapsi. Nah, kita ketahui seperti yang Anda bilang tadi bahwa di Kopang ini masih banyak loh orang yang mabuk-mabukan, balap-balapan dan lain sebagainya. Ya, generasi di bawah kita. Itu kan hal-hal negatif. Hal-hal negatif. Namun kita tidak bisa pungkiri jika hal itu yang menjadi kesenangan mereka, kita bisa apa? Namun sedikit tidaklah. Seburuk-buruk apapun kelakuan mereka masih bisa menjaga nama baik desa Kopang Romiga itu yang pertama. Kemudian dan di sini juga Akapsi punya power loh, punya power Akapsi. Di sini Akapsi punya power untuk merangkul mereka. Nah, oke, untuk power ya, kita di Akapsi ini memang memiliki power bagaimana kita akan merangkul para pemuda yang ada di desa Kopang ini, bisa dibilang di bawah generasi kita yang seperti yang Anda bilang bahwa kelakuannya masih negatif. Sehingga kita dari Akapsi sendiri mencoba lah, walaupun orang sedang minum, sedang mabuk-mabukan, orang sedang ingin balap, kita juga bakal bergabung di sana. Dari hal seperti itu Akapsi akan merangkul. Jadi itu merupakan salah satu bagian dari strategi Akapsi, bagaimana Akapsi merangkul adik-adik kita yang ada di Kopang Romiga. Oke. Senegatif-negatifnya kelakuan orang, Akapsi akan selalu ada di sana. Dalam artian ketika ada sekumpulan pemuda yang sedang melakukan hal negatif, Akapsi akan muncul di sana. Namun bukan ikut melakukan hal negatif, tapi bagaimana mereka ikut bergabung mensosialisasikan dampak serta bagaimana harapannya untuk Kopang ke depannya. Saya sih selalu berpikir bagaimana pemuda Kopang ini ke depannya. Tidak bisa kita salahkan seumur-umuran kita atau di bawah-bawah kita, memang hal itu adalah hal yang menarik dan hal asik bagaimana menjadi sebuah kebanggaan hal-hal yang nakal ya. Namun mereka masa muda, masa muda, darah muda. Kayak lagunya Bang Oma, darah muda. Ya, benar. Karena ya bisa dibilang ya hal-hal itu menjadi sebuah kebanggaan untuk mereka. Namun ya kita hanya menunggu kesadaran. Bagaimana kesadaran itu bisa muncul? Ya ketika kita bisa mensosialisasikan dan bisa kita ceritakan, ini loh dampak yang akan terjadi ketika kamu akan melakukan hal-hal itu. Dan bagaimana kita menggerus teman-teman atau pemuda yang sedang melakukan hal-hal negatif ini menuju positif. Menuju ke arah yang lebih positif lagi. Arah yang lebih baik. Begitu menarik ya obrolan kita sore ini, obrolan santai kita. Jadi dalam hal ini mungkin Akapsi ini sendiri, bagaimana jika suatu saat nanti akan menghadapi dunia perpolitikan seperti itu. Suatu saat nanti, entah kapan, politik ini kejam bro, politik ini kejam, serius. Banyak loh bisa terpecah belah karena politik. Nah sekarang mungkin Bung Askar sendiri bisa memberikan pencerahan jika suatu saat hal yang tidak diinginkan seperti ini bisa Akapsi atasi sendiri seperti itu. Oke, jadinya yang ditanya tadi bagaimana jika Akapsi ini masuk dalam sebuah lingkup politik ya? Lingkup politik. Ini entah itu bahaya politisir istilahnya kan, bahaya politisir itu sangat berbahaya, bisa memecah belah. Nah seperti itu. Ya karena kita ketahui ya juga pemilihan bupati di daerah kita di Kabupaten Lombok Tengah sebentar lagi. Jadinya ya memang merupakan sebuah hal yang bahaya.
saya sebagai ketua juga ya agak bingung sih. Serta bagaimana sih caranya agar AKAPSI ini merupakan sebuah organisasi yang no politik ya. Jadinya ya hal-hal yang harus kita lakukan ya silakanlah. Kira-kira dari AKAPSI ini gak usahlah terlalu membawa politik dalam sebuah organisasi ini. Tapi jika di luar itu ada dari organisasi AKAPSI ini yang ingin bergabung dalam sebuah partai atau ingin bergabung dengan sebuah calon, ya kami persilahkan. Yang penting ya terlepas. Yang penting jangan sampai membawa sebuah calon atau partai politik ke sebuah lingkup kita ini, ya ini AKAPSI. Tapi jika ingin menjadi relawan atau menjadi tim sebuah calon, ya silakan. Yang penting jangan sampai AKAPSI ini ternodai oleh yang namanya politik, karena akan terjadi perpecahan ya. Yang saya ketahui sendiri, Bung Askar, di Kopang ini pemuda-pemuda kita seperti yang sudah Bung Askar jelaskan sebelumnya kan, pemuda-pemuda kita yang ada di Kopang ini itu hanya yang sudah tergabung dalam AKAPSI itu hanya sebagian yang punya prestasi. Belum lagi yang sudah punya banyak prestasi tapi masih belum bisa bergabung. Nah, dari sana mungkin Bung Askar bisa merangkul mereka yang punya prestasi tapi belum bergabung. Nah, dalam hal ini apakah AKAPSI ini hanya merangkul orang-orang yang punya prestasi atau enggak? Jadinya yang ditanya apakah yang bergabung dari AKAPSI ini adalah orang yang berprestasi? Mungkin tidak ya jawabannya, karena mungkin dia berprestasi tapi tidak memiliki keinginan untuk bergabung, ya kita tidak terima gitu. Dalam artian orang yang akan bergabung dengan AKAPSI ini adalah mau dia berprestasi mau tidak. Saya juga tentunya bisa dibilang bukan orang yang berprestasi, tapi saya memiliki keinginan yang besar untuk desa kita ini. Untuk jadinya kemajuan ya. Jadinya bisa dibilang siapapun silakan, untuk pemuda-pemuda yang ada di desa Kopang, yuk kita bersatu di AKAPSI. Tapi janganlah saling memandang prestasi dan lain sebagainya. Ketika kita bisa berkumpul bersatu, apapun yang akan kita laksanakan, apapun kegiatan kedepannya, ketika kita banyak orang dan kita sepemikiran ya, otomatis kita harus butuh pemikiran. Takutnya ketika kita memiliki beda pemikiran, di sanalah akan terjadi perpecahan. Itu yang kita takutkan. Ya. Namun kita lihat zaman yang sekarang, khususnya kita yang ada di desa Kopang Remiga ini, di mana desa Kopang Remiga sendiri ini sekarang bisa dikatakan sebagai desa budaya, seperti itulah. Bung Askar juga sebelumnya belum sempat menjelaskan kan bagaimana pandangan AKAPSI itu sendiri tentang bagaimana menjaga budaya kita sendiri, di mana desa Kopang Remiga ini dikenal dengan desa budaya gitu. Oke, jadinya yang dibahas ke budaya ya. Iya, sekarang kita budaya. AKAPSI ini memandang budaya itu seperti apa? Jadinya dari AKAPSI sendiri, ketika kita ingin membuat kegiatan, kita juga tidak akan terlepas dari budaya. Iya. Seperti Kopang Mural Ceria, ada gendang bele dan lain sebagainya. Bagaimana budaya ini akan terus kita jaga, karena bisa dibilang budaya ini adalah suatu warisan ya. Iya. Suatu warisan yang memang harus kita jaga bersama. Lebih-lebih Kopang sebagai kota budaya. Kota budaya. Karena bisa dibilang bagaimana sih Kopang ini, apa sih yang nggak ada di Kopang, bisa dibilang seperti itu ya. Kita udah punya segala hal loh di Kopang tadi. Ada. Kita punya musisi, mau cari apa sih di Kopang, semuanya ada. Namun yang kita butuhkan sebenarnya di Kopang ini adalah sebuah wadah. Bagaimana wadah ini, di sanalah tempat para pemuda ini berkreativitas ya, para seniman dan lain sebagainya. Saya selalu terharu, saya punya mimpi itu ketika saya menjadi orang sukses, suatu saat saya menjadi presiden atau jadi bupati, gubernur, saya memiliki keinginan lah untuk desa Kopang ini menjadi, ya adalah sebuah wadah, ruang kreatif lah, seperti bisa saya acungin jempol ya, yang undang saya pada sore hari ini, ruang studio Sang Guru ya. Yes, studio Sang Ini merupakan sebuah kreativitas dari pemuda-pemuda yang ada di Kopang yang ya bisa sebagai salah satu ya. contoh seperti itu ya. Sebagai suatu contoh, ini juga menjadi sebuah tekan pedal sih bisa dibilang untuk para elit kita, para petinggi-tinggi kita yang ada di desa Kopang Remiga. Seharusnya mereka bisa mewadahi dari pemuda tersebut, walaupun melalui Karang Taruna. Sedangkan
saya juga termasuk yang tergabung di Karang Taruna. Namun sampai saat ini dengan wabah ini dan lain sebagainya kita masih belum bisa bergerak. Sehingga untuk kedepannya sih saya berharapnya, ini harapan pribadi dari saya sendiri, bagaimana Desa Kopang ini memiliki suatu wadah yang bisa mengumpulkan pemuda yang ada di Desa Kopang Rembiga ini. Sehingga udah punya kapsi dong, tapi udah Iya. punya kapsi. kita dari AKAPSI sih pengen sih merangkul semua, namun ya dalam sebuah organisasi kita juga memiliki keterbatasan segala hal. Seperti misalkan kita di Kopang ini memiliki sebuah wadah yang lebih besar lah, bisa dibilang lebih besar, yang mencangkup semua dusun yang ada di Desa Kopang Rembiga, sehingga orang yang suka musik, suka cover-cover lagu ada tempatnya, yang suka berpuisi, yang suka pantun dan lain sebagainya ada tempatnya. Sehingga segala hal yang ada di Kopang ini, bakat-bakat terpendam dari pemuda-pemuda Kopang ini bisa tersalurkan melalui wadah. AKAPSI. Apalagi bisa kita masing-masing ya. seperti itu ya. Apalagi tari yang ada di Desa Kopang ini, tari dan lain sebagainya ya. Kita Miliki potensi, hebatnya banyak ya, potensi seperti ya, apa. banyak potensi juga. Potensinya Ya, saya keren bisa sekali. lihat sendiri banyak potensi seperti itu. Iya itu. Seniman, atau Seniman apa, dari gitu kan. pelukis dan lain sebagainya semuanya ada di Kopang. Kemudian dalam hal ini tujuan AKAPSI ke depannya bagaimana? Tujuan atau harapan ke depannya Iya, dari tujuan serta AKAPSI ini harapan. sih kita pengennya ya masih dengan anggota yang sama, atau berharap lah anggota kita lebih banyak, serta pemikiran serta ide kreativitas, Beserta loyalitas, dan solidaritas. segala macam pemikiran yang ada di Desa Kopang ini bisa kita tuangkan melalui AKAPSI ini. Sehingga saya berkeinginan ya di 2020 ini dengan adanya wabah, keinginan pribadi Iya, atau keinginan pribadi. hanya keinginan keinginan pribadi. pribadi. Saya memiliki keinginan kedepannya ya di 2020 ini AKAPSI ini memiliki anggota yang banyak dengan loyalitas yang masih sama atau lebih asik lah, sehingga ketika saya sekarang menjadi ketua, saya mengharapkan lah segala bentuk atau segala dukungan dari teman-teman bagaimana AKAPSI ini kedepannya bisa menjadi sebuah wadah ya, bisa dibilang sekarang memang kita menjadi sebuah wadah di Desa Kopang, namun dengan segala keterbatasan kita masih belum bisa menjadi wadah yang sangat besar. Oke. Sehingga dengan dukungan dari berbagai pihak ya, kita sangat harapkan dari AKAPSI. Tadi Bung Askar berbicara tentang keterbatasan, jadinya tentu di sini AKAPSI itu punya PR tersendiri Iya. ya. PR tersendiri itu bisa dijelaskan seperti apa? Oke, untuk PR tersendiri dari AKAPSI ini, kita memang masih belum memiliki banyak ya seperti alat-alat dan lain sebagainya. Ya bukan kita ingin meminta atau seperti apa ya, karena ini memang keterbatasan kita. Kalau dari ide, keinginan dari teman-teman AKAPSI ini sudah ya banyak lah, pengen buat ini, pengen buat ini, pengen buat ini. Namun untuk membuat sebuah apa yang kita inginkan ini belum bisa terlaksana dengan keterbatasan itu. Iya. Ya, menjadi PR kita bersama. Menjadi PR kita bersama. Bukan hanya sekedar AKAPSI, mungkin AKAPSI juga butuh partner kerja, Iya, benar. partner kerjasama. Mungkin bisa dijelaskan kepada para penonton pendengar ya, partner AKAPSI untuk saat ini itu apa? Oke, untuk partner kami di AKAPSI ini kita masih bekerja sama dengan beberapa pihak sih, seperti pihak dari pemerintah desa ya. Sendiri. Desa sendiri alhamdulillah masih menyupport lah, selalu mendukung kita untuk mempercayakan kegiatan AKAPSI ini, dan juga dari sesepuh kita atau orang-orang tua kita, senior kita juga dari AKAPSI selalu jalan silaturahim ke senior kita, legenda kita lah, bisa dibilang seperti itu, yang ada di Kopang, agar ilmu-ilmu mereka, apa yang pernah mereka buat, pengalaman dari mereka bisa kita tuangkan kembali, sehingga kayak orang tua kita yang pernah di zamannya dulu merasa kembali ke zamannya dengan zaman yang bisa dibilang zaman anak muda yang mereka juga merasa biarpun aku tua, aku tetap muda. aku tua tapi tetap muda. Oke, sudah dijelaskan tadi oleh Bung Askar sebagai ketua yang menjabat sebagai ketua dari AKAPSI. Tadi sudah dijelaskan bentuk kegiatan, kemudian AKAPSI seperti apa. Jadinya seiring dengan waktu yang begitu singkat,
kami dari studio Sang Guru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Akapsi. Cheers tipis-tipis bang.